Hidayah, saya mengajar di SMP Wijaya Kusuma yang beralamat di Desa Asambaru, Kecamatan Danau Selulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya PPG di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Saya akan menampilkan video pembelajaran UKIN saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas kenal dipimpin dulu doanya. Siap, Bro. Selamat kita belajar. Kita berdoa. Mas, saya Ahmad. Doa dimulai. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya. Oh, yang tidak hadir siapa? Nihil. Iya. Oh, Nihil. Hadir semua ya. Oke, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita akan bernyanyi terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Pernahkah kalian makan buah jeruk? Pernah. Biasanya ketika kalian makan buah jeruk, itu apa yang kalian rasakan? Manis. Asam, manis, apalagi kecut. Sama asam sama nggak ya? Sama ya. Apalagi? Hambar. Hambar, oh ada yang hambar juga. Nah, selanjutnya kalian setiap pagi gosok gigi nggak? Gosok gigi. Kalian kalau gosok gigi itu menggunakan apa ya? Pasta gigi. Ya, pasta gigi yang kalian pakai itu rasanya apa? Pedas, min, manis, dingin, dan bermacam-macam. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa? Lakukan asal
saja dalam kehidupan kita yang bersifat asam dan basa. Kemudian kita juga dapat mengetahui pH suatu larutan yang aman untuk dikonsumsi. Ya, itu manfaat kita belajar asam basa. Kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Nah, tujuannya apa sih kita belajar asam basa? Iya, Vina? Melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik dapat menjelaskan larutan asam dan basa dengan benar. Iya, apalagi? Iya, awal. Melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik dapat memberi contoh larutan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari dengan cepat. Iya, apalagi? Iya, Jidan. Melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik dapat menganalisis sifat larutan asam dan basa dengan benar. Iya, apalagi? Iya, Lukna. Melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menyelidiki larutan asam dan basa dengan benar. Iya, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum mulai pembelajaran, kita akan pretest terlebih dahulu. Ayo HP-nya silakan diambil untuk dites. Oke, sudah ini ya, habis semua ya. Nah, Ibu akan kirim link di grup kelas ya. Oke, silakan dibuka linknya, diklik, kemudian dikerjakan. Jangan lupa namanya. Perhatikan video berikut ya. Ini kenikmatan gaya hidup masa kini. Paling enak kerja sambil ngopi-ngopi. Apalagi hati kuliner pedas tak teman segan. Tapi kalau kenapa gak bisa nikmati dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida dan silotikon cepat meredakan sakit mah. Bicara sakit mah cepat pergi, kembali nikmati hari. Roma, ahlinya lambung. Oke, dari video yang kalian tonton barusan, kira-kira tadi yang cowok itu ngapain ya? Sedang minum kopi. Kalau yang cewek makan mie. Terus tiba-tiba apa itu yang terjadi? Sakit perut, ya. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, masalah apa yang dapat kalian identifikasi? Iya, Hussein? Karena asam lambungnya naik. Karena asam lambungnya naik. Apalagi? Iya, Enal? Lambungnya sakit. Ada lagi? Iya, Wisnu? Karena si
si cowok gara-gara minum kopi? Gara-gara minum kopi. Kenapa Miss tadi coba lagi? Perutnya jadi sakit. Ada lagi? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada? Nah, jadi ini masalah yang kalian identifikasi. Ya. Nah, dari masalah yang kalian identifikasi di sini untuk menjawab masalah-masalah ini, kenapa sih asam lambungnya naik cuma gara-gara minum kopi? Nah, kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Bu sudah bagi. Untuk kelompok pertama itu ada Lukna, Enel, Rais, dan Nilna. Kelompok 2 ada Nilovina, Husen, dan Faisal. Kelompok 3 ada Andra, Naya, Zidan, dan Awalul. Kelompok 4 ada Wisnu, Heksa, Renata, dan Anjani. Kelompok 5 ada Ata, Pias, Hesti, dan Regina. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu minta tolong untuk Enel tolong bagi LKPD-nya. Satu kelompok satu ya, Nel. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, peralatan sudah lengkap semua? Nah, LKPD sudah dapat semua? Ada yang belum dapat? Di sini Ibu akan membagi kertas lakmus ya. Ada kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Nanti dibaca petunjuknya, dibaca ya. Oke, sudah dapat semua ya kertas lakmusnya. Nah, di situ diperhatikan, dibaca ya. Jadi setiap larutan itu kalian cek pakai kertas lakmus biru dan merah. Kalian tulis di tabel yang halaman 2. Yang nomor berapa ini? Nomor 2. Jadi ya, mohon perhatiannya sebentar. Misal kalian mengecek larutan jeruk ini ya, pakai kertas lakmus biru, misalkan tetap. Jadi di sini lakmus merah. Nah, ditulis ada perubahan nggak di sini? Kalau misalkan ada, perubahannya warna apa? Misal warna biru, ditulis biru. Nah, pada kertas lakmus biru ada perubahan nggak? Kalau tidak ada, tetap ditulis biru. Paham? Nah, oke, silakan didiskusikan dengan kelompoknya, dicoba, diuji semua ya.
Sudah selesai semua? Oke. Masih semangat nggak kira-kira kalian? Coba kita tepuk semangat. Iya. Nah, masih fokus nggak ya kalian? Coba ikutin ibu ya. Ya. Nah, angkat jari telunjuk kalian. Ayo. Sudah? Putar ke kanan. Putar ke kiri. Ya. Mana mata kalian? Hidung. Mulut kalian. Oke, udah benar semua ya. Nah, seperti biasa, kita presentasi tidak dengan nomor urut kelompok di sini, tetapi diacak. Oke, sebentar ya. Nanti perwakilan. Oke, Ibu minta tolong perwakilan satu kelompok mengambil nomor urut. Ayo, maju. Satu kelompok satu. Oke. Nomor urut pertama kelompok yang mana? Siapa? Eksa. Biasa. Nomor urut 2 kelompok siapa? Nomor urut 3. Nomor urut 4. Nomor urut 5. Oke, sudah siap semua? Sudah belum? Sudah ya, oke. Kalau sudah semua, kita presentasi. Nomor urut pertama adalah kelompok Heksa. Silakan kelompoknya Heksa maju ke depan dan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Renata. Saya Anjani. Saya Iksan. Kemudian saya akan mempersilahkan moderator saya untuk membaca hasil diskusi kami. Baik, di sini saya akan memberi jawab untuk hasil kerja kami. Yang pertama di situ ada asam yang terdiri atas jeruk, cuka dapur, dan keju. Dan yang kedua ada basa yaitu obat mah dan sampo. Yang kedua, lakukan uji asam dan basa dengan menggunakan kertas lakmus. Larutan jeruk lakmus merah tidak berubah yaitu merah, dan lakmus biru berubah menjadi merah. Larutan teh, lakmus merah tetap, lakmus biru juga tetap. Larutan superpel, lakmus merah tetap, lakmus biru juga tetap. Larutan obat mah, lakmus merah menjadi tidak berubah, lakmus biru tidak berubah. Larutan superpel dan larutan jeruk, lakmus merah tetap dan lakmus biru menjadi lakmus merah. Dari percobaan yang kalian lakukan, zat apa sajakah yang bersifat asam dan zat apa saja yang bersifat basa? Yang pertama di situ ada asam, yaitu jeruk, teh, dan keju. Sedangkan basa, obat, mah, dan superpel dan sampo. Kesimpulannya adalah sifat larutan asam yang dapat diamati adalah dapat memerahkan kertas lakmus biru dan tidak mengubah warna kertas lakmus merah.
sedangkan larutan basa tidak dapat mengubah lakmus merah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ingin menanggapi kelompok 4? Iya, Naya, silakan. Ketika superpel dicampur dengan larutan jeruk, itu termasuk larutan asam atau larutan basa? Superpel yang dicampur dengan larutan jeruk akan terjadi reaksi netral. Hal itu sama seperti pada saat asam lambung naik dan diminum obat mah yang bersifat basa. Gimana, sudah puas Naya dengan jawaban kelompok 4? Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk Naya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ada tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 ya. Silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pemotretan kami. Sebelumnya, nama saya Atta, saya Bias, nama saya Regina, nama saya Rizky. Presentasi hari ini akan dipresentasikan oleh Regina. Berikut adalah kelompok benda-benda yang membahas asam dan basa. Asam ada pintu, buka dapur, jeruk, basa, basma, sampo, tepat biasa dan basa dengan menggunakan kita sabun. Larutan jeruk, lakmus merah, kertas merah, lakmus biru, titik merah. Larutan teh, lakmus merah, kertas merah, lakmus biru, kertas biru. Larutan superpel, lakmus merah, titik biru, lakmus biru, tetap biru. Larutan obat mah, lakmus merah, titik biru, lakmus biru, tetap biru. Larutan superpel dan larutan jeruk, lakmus merah, tetap merah, lakmus biru, titik merah. Dari percobaan yang kalian lakukan, zat apa sajakah yang bersifat asam dan zat apa sajakah yang bersifat basa? Asam, jeruk, teh, superpel, dan jeruk. Basa, obat mah, dan superpel. Simpulan, kita dapat membedakan yang mana larutan asam dan yang mana larutan basa. Oke, ada yang ingin menanggapi untuk kelompok 5? Ya, Andra. Kalau keseringan minum teh apa bisa menyebabkan asam lambung naik? Dalam larutan teh terdapat kafein yang dapat menyebabkan asam lambung naik. Gimana Andra, sudah puas dengan jawaban kelompok 5? Puas. Oke, berikan tepuk tangan untuk Andra. Oke, ada yang ingin menanggapi lagi untuk kelompok 5? Ada tidak? Tidak ada? Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Dari hasil percobaan yang kalian lakukan, apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Ya, Nilo? Asam memiliki ciri-ciri rasanya masam dan dapat menyebabkan Asam memiliki ciri-ciri rasanya masam dan dapat menyebabkan korosi. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oh iya, atas silakan. Asam dapat mengubah kertas biru. Asam dapat merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ya, Faizal. Obat mah memiliki sifat basa. Obat mah memiliki sifat basa.
kepada Faisal ya. Ini benar semua ya. Tepuk tangan dulu untuk teman kita ya. Sebelum Ibu memberikan penguatan, Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Pada hari Minggu kuturut ayat tekosa, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Jadi di sini ya, asam ya, tadi kalian sudah melakukan presentasi, sudah tahu yang termasuk asam itu yang mana, yang basa itu yang mana. Nah, di sini ya, asam itu memiliki ciri-ciri yang pertama, sifat asam ini dia bersifat korosif. Apa itu korosif? Korosif itu iya bisa menyebabkan karat atau perkaratan ya. Kemudian dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain ya. Kemudian sebagian besar reaksi dengan logam itu menghasilkan H2. Senyawa asam memiliki rasa asam. Kemudian senyawa asam itu juga menghasilkan ion H+ dalam air. Jadi jika dilarutkan dalam air seperti tadi praktikum kalian itu larutan jeruk dicampur dengan air itu akan terjadi reaksi kimia dan akan menghasilkan ion H+. Ya. Nah, bagaimana dengan sifat basa? Nah, jadi basa ini memiliki ciri-ciri senyawa basa bersifat merusak kulit atau kaustik. Kemudian dapat mengubah warna zat lain. Warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Ya. Terasa licin di tangan seperti sabun. Kemudian senyawa basa terasa pahit. Ketika dia dicampurkan dengan air, maka dia akan menghasilkan ion OH-. Ya. Gitu. Jadi kalau pada praktikum kalian tadi yang bersifat basa apa saja? Jeruk. Basa, sampo tadi digambar apa lagi? Oh, bermak. Terus ada lagi tidak? Super. Ya, itu dia bersifat basa. Ya, iya Lifebuoy. Ya, termasuk sabun kalian, sampo kalian, deterjen di rumah dan lain-lainnya ya yang bersifat licin di kulit itu dia termasuk basa. Termasuk pasta gigi yang tadi di awal ya. Nah, itu juga termasuk larutan basa ya. Nah, sudah paham semua? Ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak? Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar tentang asam basa? Senang ya? Ya. Oke, nah jadi refleksi kita pada pagi hari ini ya. Materi apa yang sudah kalian pelajari? Ada tidak materi yang belum kalian pahami? Paham semua, tidak ada yang tidak paham ya. Oke, kalau begitu ya seperti biasa kita akan bukunya tolong ditaruh di meja pojok ya.
membaca di rumah ya. Tetap semangat belajar, jangan jadikan ini menambah kalian semakin turun, semakin tidak semangat ya. Tetap semangat belajar, itu pesan ibu. Jangan lupa dibaca materinya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar pemisahan campuran. Oke, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum